Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita dapat kembali akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Firman yang terus menguatkan setiap kehidupan kita, yang terus menegur setiap kehidupan kita untuk kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan, renungan pada saat ini terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Di dalam setiap kehidupan kita pasti sering merasa berhadapan dengan tembok yang sangat besar. Bagaimana tembok ini yang tidak bisa ditembus. Tembok ini sebagai dalam berbagai bentuk seperti masalah keluarga, tekanan pekerjaan, orang yang keras hati, atau situasi yang sulit dihadapi. Lalu kita mengambil waktu untuk berdoa, kita berharap, tetapi keadaan tetap sama. Keadaan tidak bisa berubah, masalah kita bertambah besar. Bahkan kita merasa bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu lebih parah. Nah, kita mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan atas setiap masalah kita? Dan hal yang sama ini juga dirasakan oleh Musa dan bangsa Israel di Mesir. Meski mereka sudah lama berseru kepada Tuhan, tetapi Fir'aun, pemimpin yang paling berkuasa di dunia pada saat itu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan mereka. Tetapi di dalam Keluaran pasal yang ke-7, kita akan melihat bagaimana awal pergerakan tangan Tuhan dalam menolong bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberikan otoritas dan tugas khusus kepada Musa dan Harun. Dan Tuhan menyatakan bahwa ia dapat menguasai hati manusia, bahkan yang keras sekalipun. Lalu dia membuktikan kuasanya lewat tanda-tanda mujizat yang tidak dapat disangkal oleh orang-orang. Artinya ketika kita mulai berpikir bahwa semuanya tidak ada jalan keluar, Tuhan justru sedang bekerja melalui orang-orang yang taat, mengatasi hati yang keras dan menyatakan kuasanya yang ajaib. Dan melalui renungan pada saat ini kita akan melihat bagaimana ada 3 kebenaran dari Keluaran 7 yang masih sangat relevan, masih berkaitan untuk kehidupan kita pada saat ini. Karena Tuhan yang sama masih bekerja dengan cara yang sama, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Yang pertama, Allah memberi otoritas. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, Tuhan tidak hanya memanggil Musa, tetapi juga membekalinya dengan otoritas dari Allah. Allah mengangkat Musa sebagai pemimpin bagi Fir'aun. Maksudnya adalah Musa akan bertindak dengan kuasa dan otoritas langsung dari Allah. Harun yang menjadi juru bicara Musa seperti nabi yang menyampaikan pesan dari Allah. Kita yang melayani Tuhan hari ini juga diutus dengan otoritasnya. Jangan pernah merasa kecil hati jika kita merasa mungkin tidak cukup mampu. Jika kita mungkin tidak seperti orang-orang di luar sana yang memiliki kemampuan, yang memiliki kepandaian, yang memiliki kecerdasan lebih. Tetapi ketika Tuhan memanggil setiap kehidupan kita, maka Dia juga yang memperlengkapi kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan hari ini, kita juga akan terus sebagai utusan Tuhan, sebagai
identitasnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 di ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Dan juga di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi minta Allah, minta Tuhan untuk terus memimpin setiap kehidupan kita. Biarlah apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah Tuhan mengendalikan hati yang keras. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ketika Tuhan memberitahu Musa dari awal bagaimana Fir'aun akan mengeraskan hatinya, namun di sini bukan berarti Allah gagal. Namun sebaliknya, Allah sedang menyiapkan tempat untuk menyatakan kuasanya dengan caranya yang lebih besar. Ya, mungkin kadang kita juga bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita? Mengapa pada saat kita membutuhkan pertolongan, pada saat itu juga Tuhan tidak menolong kita? Tetapi kita dapat belajar ya, seperti Fir'aun, ada proses dalam setiap kerasnya hati manusia untuk dapat mendewasakan iman kita dan menunjukkan kuasa Allah. Jangan cepat menyerah ketika kita melihat orang yang keras hati, baik itu di keluarga, baik itu rekan kerja, baik itu orang-orang yang kita injili. Tuhan sedang bekerja meskipun terlihat tidak ada perubahan. Kita harus percaya bahwa waktu yang terbaik itulah waktu Tuhan. Mungkin waktunya Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita mau taat, mau setia, mau menunggu setiap janji-janjinya Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan di dalam Roma pasal yang ke-9 di ayat yang ke-17 dikatakan, justru karena itulah aku membangkitkan engkau. Dan di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 di sana berkata bagaimana hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Jadi mari kita mau terus percaya atas setiap kuasa Tuhan, atas setiap tanda-tanda mujizat, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat merubah hati manusia yang dari keras, yang dari tidak dapat bisa menerima setiap kebenaran-kebenaran, hingga pada akhirnya Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang merubahkan hati mereka. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang menyatakan kuasanya. Ya, ketika Tuhan menyuruh Musa dan Harun melakukan mujizat, bagaimana tongkat Harun berubah menjadi ular dan menelan ular-ular buatan ahli sihir Mesir. Tuhan hanya tidak bicara dalam kata-kata, tetapi Dia juga menunjukkan tanda nyata dan kuasanya. Bahkan ketika para ahli sihir Mesir ya bisa meniru secara fisik tanda dari Tuhan, bagaimana memiliki otoritas dan kekuatan yang lebih tinggi untuk ular Harun menelan ular mereka. Ya, ketika kita melihat dunia ini sering sekali meniru, sering kali mencoba untuk mengikuti kuasa rohani dengan cara yang palsu, tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tetap punya kuasa yang asli. Hanya kuasa Tuhanlah yang dapat dinyatakan. Hanya kuasa Tuhanlah yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Ketika kita dipanggil untuk hidup dengan penuh kuasa, bukan sekedar dalam kata-kata, tetapi juga dalam buah roh dan tanda nyata dari kehadiran Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi di dalam Keluaran pasal yang ke-7 menunjukkan bagaimana awal dari peperangan rohani dan mujizat besar yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan setiap umatnya. Di tengah tekanan dan ketidakpercayaan, Tuhan tidak pernah mundur. Dia justru menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar dari kekuatan dunia manapun. Apakah kita kehilangan harapan karena belum melihat mujizatnya? Ingatlah
bahwa Tuhan yang sama yang memanggil Musa juga menyertai kita hari ini. Ia bekerja dengan kuasa dan otoritas yang tidak pernah terbatas. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini, biarlah ini yang terus menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Kita mau terus belajar bagaimana kehidupan kita dapat menjadi serupa dengan Allah, dan kita mau terus belajar untuk taat, untuk setia, mengikuti setiap ajaran-ajaran Tuhan, setiap panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhirinya dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau terus memimpin kehidupan kami. Engkau terus yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas setiap panggilan-panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat dan setia terhadap panggilan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengikuti setiap visi misi Tuhan. Setiap kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh sukacita di dalam Engkau. Bagaimana kami dapat merasakan kasih setiamu melalui firman Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.